Puji nama Tuhan, kami menyambut setiap jemaat yang sudah hadir. Shalom. Shalom semua. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita tahu kita dikasihi Tuhan, kita dipelihara Tuhan. Yang merasakan kasih Tuhan, mari bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Karena kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk segala Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kami. Kami ada hari ini sebagai bukti kesetiaan Tuhan. Kami mau datang dengan segala kerinduan kami, membawa pujian persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Kau disenangkan lewat penyembahan umat-Mu, lewat persembahan umat-Mu, lewat pujian umat-Mu. Dan Kau bertahta di tempat ini, Engkau bersemayam di atas pengagungan dan pujian
pribadi yang lebih mengenal Engkau selain Roh Kudus. Dia mengenal kelemahanmu. Dia mengenal bagian-bagian apa yang harus dipulihkan dalam hidupmu. Dia mengenal perjalananmu sampai hari ini. Biarkan dia mengoreksi hidup kita. Biarkan dia menuntun hidup kita. Biarkan dia membimbing kita. Biarkan dia membawa kita berjalan dalam kebenaran Allah. Dia pribadi, dia punya perasaan. Pagi hari ini kau yang rindu bersekutu dengan Roh Kudus. Mari sembah dia dengan pujian ini. Mari angkat pujian ini dengan kerinduanmu. Katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan.
meninggikan namamu. Kami mau bersuka cita merayakan kehadiran-Mu di tempat ini. Biarlah urapan pujian mengalir di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Izinkan kami bertanya Bapak Ibu, adakah yang hari ini baru pertama sekali beribadah, ibadah raya, ibadah hari Minggu di tempat ini? Jikalau ada tolong lambaikan tangan. Jikalau tidak ada mari kasih tos kanan kiri. Mari katakan mari rayakan kehadiran Dia di tempat ini. Roh Kudus ada bersama kita. Dia tercurah. Dia yang dijanjikan Bapa untuk menyertai orang percaya. Haleluya. Kami mau puji Engkau di tempat ini ya Roh Kudus. Dia itu roh yang dinamis, bukan statis, dia bergerak. Katakan ke kiri kananmu, ayo bergerak dong memuji Tuhan. Karena Roh Kudus juga bergerak, mengalir dari satu tempat, dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Melawat, memulihkan, amin.
ada gerakan roh Allah di sini. Yes Tuhan, kami percaya Engkau bekerja atas umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, bersama katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Mana semua yang berikan hosana, 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 hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Punya kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu Gereja Betani Nusantara di tempat ini. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Puji nama Tuhan, kita berikan sekali lagi tepuk tangan sukacita buat anak-anak kita yang sudah berani tampil beda untuk Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan, mari siapkan persembahan kita. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati persembahan kami, kuduskan, sucikan Tuhan, dan pakailah persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita sama-sama siapkan persembahan kita. Katakan sekali lagi Allah Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
pernyataan hati kami Tuhan yang kami ungkapkan kepadamu. Kami rindu Roh Kudus hadir dalam hidup kami. Kami rindu urapan-Mu terus terjadi bagi kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Kami bersyukur kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini Engkau dimuliakan. Engkau disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau juga yang melawat kami pribadi demi pribadi. Tidak ada seorang pun yang Engkau lalukan di antara kami Tuhan. Tidak ada yang Engkau lalukan, yang Engkau lewati dari kami Tuhan. Tetapi Engkau hadir di dalam kami dan melawat kami pribadi demi pribadi. Maka hari ini kami percaya keadaan umat-Mu berbeda Tuhan. Ketika kami datang dan ketika kami akan pulang hari ini. Ada sukacita yang baru. Karena ada Tuhan yang sudah menjamah. Ada Tuhan yang sudah memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga hari ini kami diubahkan dalam hidup kami. Ada hadir Roh Kudus. Engkau bergerak dalam hidup kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu. Engkau menyatakan urapan-Mu bagi kami. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Ini hidup kami. Kami percayakan hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan suasana pelayanan firman Tuhan hari ini. Engkau yang melawat kami. Engkau yang mengkondisikan kami. Agar kami boleh mendengar dengan jelas. Dan kami boleh diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau nyatakan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, saya percaya kita diberkati hari ini. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya mau kita katakan, aku sudah diberkati. Lagi, aku sudah diberkati sama-sama. Iya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara. Maka kita percaya apapun keadaan kita hari ini, Tuhan sanggup ubahkan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita masuk kepada pelayanan firman Tuhan. Tema hari ini yaitu Tuhan mengenal kita. Bapak Ibu Saudara, orang lain mengenal kita hanya dari luarnya saja Bapak Ibu. Ya, itu yang khotbah itu siapa? Namanya Sampai Ginting. Ya, gitu ya. Nah, tinggalnya di mana? Di Herba 2 nomor 22. Istrinya siapa? Itu Bruce Tepu itu. Ada di situ, ya. Kemudian anaknya siapa? Ada berapa? Dan seterusnya. Pekerjaannya apa? Nah, bagian luarnya saja Bapak Ibu. Tetapi ada satu pribadi yang mengenal kita sepenuhnya. Katakan amin. Iya. Pribadi yang mengenal kita sepenuhnya itu adalah
Tuhan. Tuhan ya yang mengenal hati kita. Ya. Bukan hanya bagian luarnya saja, bukan. Tetapi sepenuhnya. Bahkan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Daud, ya, bahwa engkau mengenal aku. Engkau tahu aku berbaring. Engkau tahu aku berjalan. Engkau tahu apa yang ada dalam pikiranku. Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku sekalipun belum aku mengatakannya. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 139. Ya. Mazmur 139. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yuk kita perlahan saja baca ayat ini supaya kita paham maknanya begitu ya. Yuk Bapak Ibu sama-sama kita baca ayat ini 3, 2, 1 ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Lanjut. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Bapak Ibu Saudara yang kasih, inilah yang dituangkan oleh Raja Daud dalam Mazmurnya Saudara. Bahwa dia percaya bahwa Tuhan mengenal dia lebih jauh dalam kedalaman hati. Bapak Ibu, kadang Tuhan lebih mengenal hidup kita daripada kita sendiri. Ya. Sejauh mana kekuatan kita, sejauh mana jangkauan pikiran kita, Tuhan lebih tahu. Bahkan kita tidak tahu. Salah satu contoh misalnya seperti ya Petrus. Ketika Tuhan katakan, malam ini kamu semua yang ada di sini, kamu akan tergoncang imanmu karena aku. Karena aku akan diserahkan. Tetapi Petrus katakan, sekalipun mereka ini tergoncang imannya, tetapi aku sekali-kali tidak, katakan. Tetapi Tuhan kan tahu kekuatannya seberapa. Maka dia katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Kalau kita cermati ini, sesungguhnya Tuhan itu sudah tahu kekuatannya seperti apa. Tetapi dia pungkiri. Ada banyak kita yang begitu, saudara. Ya. Tetapi Tuhan itu tahu. Maka pada saatnya, pada waktu itu, maka di sana ada orang mengatakan, ini kan pengikut Kristus ini, pengikut Yesus itu. Pada waktu itu Yesus sudah ditangkap, Bapak Ibu. Maka mulailah dia menyangkal Tuhan. Ya, kita persingkat sampai 3 kali dia menyangkal. Ya. Tadi Tuhan sudah katakan, sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali engkau menyangkal aku, kata Yesus.
Artinya bahwa Yesus sesungguhnya sudah tahu ya seberapa kemampuan Petrus. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengenal kita, ada kebaikan-kebaikan yang pasti kita terima dalam hidup kita. Tetapi kalau ada orang yang mengenal kita, tetapi orang itu bukan orang yang bertanggung jawab, maka kita akan menjadi sasarannya, kita akan menjadi korbannya, Bapak Ibu. Iya. Handphone kita bisa dihacker, ya kan? Iya. Itu kawan saya itu, ada Pak Ginting. Dia itu kawan baik dengan seseorang. Kemudian dia hacker itu nomor handphonenya. Maka dia hubungi Pak Ginting tadi. Kawan Pak Ginting tadi jauh memang. Kemudian dia bilang, halo. Ya, suaranya pun mirip seperti itu. Kemudian singkat ceritanya, tolonglah kirim dulu 500.000 saja. Perlu kali aku katanya. Dikirim. Kemudian ketemu. Beberapa hari kemudian, gimana? Suksesnya? Singkat ceritanya, gimana dengan uang kita itu? Apa? Aku nggak ada. Kemarin persis sekali suara kamu katanya. Ya, benar kawan, aku tidak ada aku. Itu nomor handphoneku dihacker orang katanya saudara. Jadi korban. Apalagi kalau kita itu berada di tangan orang-orang yang jahat, orang yang memang ingin mengeruk hidup kita. Maka orang itu akan mempergunakan kelemahan kita, mempergunakan identitas kita, mempergunakan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita yang bisa dibobol oleh dia. Kalau orang lain yang mengenal kita, mungkin kita akan kecewa. Tetapi Tuhan kita tidak akan mengecewakan kita. Amin. Sekali lagi, amin. Iya, bahkan kalau Tuhan mengenal kita, maka dia akan tahu apa yang harus diperbuat oleh Tuhan bagi orang yang percaya. Bukan mempergunakan kelemahan itu menjadi suatu alat bagi dia untuk memperoleh sesuatu dari orang-orang itu. Bukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Di sini ada 4 yang saya catat sebagai suatu kebaikan ketika Tuhan mengenal kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya kira ini perlu kita camkan hari ini supaya kita jangan sempat berpandangan negatif sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama sekali, ya, kalau kita dikenal oleh Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan itu, ya, tidak akan membiarkan kita, ya, dicobai melebihi kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan mengalami pencobaan lebih daripada kekuatan kita sendiri. Tapi ini kalimat yang terakhir ini coba kita pelan-pelan pahami saudara. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, ini yang paling penting di bawah ini. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Ketika kita dicobai, ya, maka disitulah kesempatan bagi kita berseru kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan menyerah. Kadang kan kita ini belum saatnya untuk kita berserah, menyerah. Tetapi kita sudah menyerah, seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kita. Seakan-akan Tuhan tidak punya perasaan dengan kita. Ya. Tetapi sesungguhnya katakan Tuhan, bahwa Tuhan mengenal kita dan mengenal kekuatan kita. Amin. Saya ilustrasikan Bapak Ibu, ya, seorang pelatih angkat besi, ya. Seorang pelatih angkat besi itu tidak akan langsung dikasih beban 100 kilo, tidak akan. Ya. Tetapi mulai dari 56 kilo baru lifternya angkat besinya mulai coba kuat. Dan 56 kilo itu selesai. Baru ditambah lagi piringan batunya. Jadi 58 kilo. Ya. Baru angkat lagi. Waktu pertama itu dia tidak sanggup. Tetapi ketika dia mengumpulkan kekuatannya. Maka 58 kilo tadi pun selesai. Dan sampai kepada dia memperoleh yang namanya piala medali. Sampai dia memperoleh medali. Dilatih dari yang tidak kuat menjadi kuat. Sampai dia memperoleh medali sebagai suatu hadiah atas prestasi yang dia buat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sesungguhnya mengenal kita. Tetapi mungkin kita bertanya, kenapa harus kita diizinkan pencobaan? Tidak begitu, Saudara. Kita diizinkan dalam menghadapi pencobaan supaya kita mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Iya. Dari yang kecil, ya, terus bertambah. Itu pun kita lewati. Terus lagi bertambah. Itu pun kita lewati. Iman kita dimurnikan di sana. Dan sampai kita nanti memperoleh mahkota di dalam kerajaan sorga. Amin. Iya. Jangan menyerah, saudara. Ada kok dikasih kesempatan bagi kita. Berseru kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ya, yang kedua, kalau Tuhan mengenal kita, apa kebaikan, apa keuntungan yang bisa kita terima dari Tuhan? Maka yang kedua adalah bahwa Tuhan memilih dan melengkapi kita. Ini kita di gereja ini ya 10 hari ya dalam ibadah penantian Roh Kudus. Peringatan ya, bukan penantian lagi. Karena memang Roh Kudus sudah turun. Ya. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mengenal kita. Dia tahu kalau tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup menghadapi persoalan. Tidak akan mampu. Ya. Maka pada waktu itu dia berjanji kepada murid-murid bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, coba kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Tolong Pak ya. Oke, Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1 ya. Aku akan meminta kepada Bapa
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Roh Kudus itu adalah suatu kebutuhan dalam hidup kita. Makanya kita perlu, saudara, perlu meluangkan waktu kita sesungguhnya untuk khususnya dalam diri kita, agar Roh Kudus itu memang ada di dalam kita. Yakinkan diri kita bahwa Roh Kudus adalah menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Tuhan memberikan itu karena dia tahu bahwa kita lemah tanpa Tuhan, lemah tanpa Roh Kudus. Karena itu yang menang adalah orang yang selalu berserah kepada Tuhan, orang yang selalu berseru kepada Tuhan, orang yang selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, dan dia pasti akan mengalami kemenangan di dalam dia, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita itu, saudara, ya dilengkapi dengan karunia. Coba lihat dalam karunia ada karunia, saudara, karunia mengajar, karunia karunia bernubuat, kemudian karunia melayani, ya. Berbagai macam karunia, Bapak Ibu Saudara. Nah, karunia-karunia itu adalah karunia-karunia itu adalah sangat kita butuhkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, karunia itu coba ya. Berapa, Pak? Iya, coba lihat dulu Roma 12 ayat 26. Ayat 6. Coba dulu, Pak. Ya. Jadi pertama, bahwa Allah itu ya tahu bahwa, dan dia kenal kita, dan dia tahu bahwa tanpa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita tidak sanggup. Kemudian yang kedua, bahwa untuk kepentingan gereja Tuhan maka dibutuhkan berbagai karunia, Bapak Ibu. Nah, di sini coba kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 6, Bapak Ibu. Coba kita sama-sama baca ayat ini, 3, 2, 1 ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Lanjut. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan. Ya. Karena itu di gereja kita ada disebut SOM. Jadi setiap hamba Tuhan yang rindu melayani harus ada dasarnya. Karena di sana ada karunia mengajar. Ya, kalau ada karunia itu kita miliki, coba kita lanjutkan dulu, ikuti dulu SOM yang ada di sini, maka saudara pun akan bisa melakukan itu. Itu kebutuhan gereja, kehadiran saudara, kehadiran Bapak Ibu, itu sangat dibutuhkan dengan karunia-karunia itu. Ya, maka Tuhan tahu dan Tuhan mengenal kita, dan karena itu Dia memberikan karunia-karunia itu. Ada lagi karunia berkata-kata. Karunia, ya coba ayat yang ke-9 coba. 8 dulu ya.
Ya, sama-sama kita baca. Jika karunia untuk menasihati, baiklah ia menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi ini karunia-karunia begitu saudara ya. Jadi ya mungkin kita merasa, gimana bisa aku memilikinya itu? Bisa sebenarnya. Karena firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Kalau ada usaha dari kita, kalau ada memang niat dari kita, itu pasti kita miliki. Ya, saya rindu Bapak Ibu ya. Saya rindu bahwa kita jemaat yang ada di sini tidak biasa-biasa saja. Amin. Iya, tapi kita mau ada peningkatan. Kalau ada saatnya kita untuk bisa melayani. Iya. Ya kalau bisa kita menjadi pendoa. Kalau bisa kita main gitar. Ya. Itu dengan kita melakukan itu kita pun semakin kuat. Katakan amin. Pasti itu semakin kuat kita itu. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ada kebaikan yang kita terima ketika Tuhan mengenal kita. Bapak Ibu Saudara yang kemudian saya lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan sabar mendidik kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mengenal kita sesungguhnya. Ya. Dalam perjalanan hidup kita, katakanlah secara biologis, ketika anak kita masih kecil dan dia mencoba untuk berjalan, saudara. Ya. Terkadang jatuh itu. Tapi ketika orang tua ini, kita ini memberikan semangat sama dia. Ayo, lagi aku, lagi. Maka bangkit lagi dia. Bukan dimarahi, enggak diponis dia, enggak. Tuhan itu juga sabar seperti saudara. Ketika saudara jatuh dan saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Dalam peristiwa ini aku jatuh Tuhan. Tuhan itu sabar. Sabar mendidik kita saudara. Sabar menuntun kita. Dia bukanlah orang tua yang kejam. Dia bukanlah Tuhan yang tidak punya hikmat. Tuhan itu adalah Tuhan yang bijaksana Bapak Ibu. Jangan pernah kita menyatakan bahwa Tuhan itu adalah kejam. Tidak akan. Tapi dia sabar mendidik kita. Kalau kamu tahu memberi apa yang terbaik kepada anak-anakmu, kata Tuhan, apalagi Bapamu yang di surga. Ya. Kalau tahu memberi yang terbaik itu termasuk mendidik di dalam. Ya. Dikasih semangat, bukan memvonis. Tetapi kadang-kadang kita dengan bisikan-bisikan setan dalam hidup kita. Udah ngapain lagi, kau tidak akan diterima lagi di dalam Tuhan. Kau sudah hancur, kau tidak berdaya lagi. Sudah, sepala kau sudah supaya sepala basah, sudahlah tinggalkan. Ini bisikan setan Bapak Ibu. Maka sekalipun anak-anak Tuhan sudah terjatuh, mungkin karena sesuatu menjadi tersesat dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Dan dia dengan hati yang terbuka akan datang
dan bahkan merangkul kita. Seperti anak yang bungsu, anak sulung ya, anak bungsu ya, yang telah bersalah di hadapannya, yang telah pernah menghancurkan harapan orang tuanya, yang pernah mengecewakan hati orang tuanya. Tetapi karena dengan penuh penyesalan dia datang. Dia enggak menghukum. Tetapi dia bahkan menyongsongnya dengan baik. Memberikan semangat yang baru. Bapak Ibu, Tuhan itu begitulah dia. Dia sayang sekali sama kita. Dia sangat mengasihi kita. Kalau anaknya saja sudah diberikannya kepadamu, apalagi yang lain-lainnya, katanya. Firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, sudah ada 3 hal yang kebaikan yang saya katakan tadi ketika Tuhan mengenal kita. Pertama, tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Tidak akan membiarkannya. Ya. Kenapa? Karena dia mengenal kekuatan kita seperti apa. Dan ketika kita berseru kepadanya, maka ada kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita mampu melewati pencobaan itu bersama dengan Tuhan. Ada pengalaman, ada kuasa yang kita rasakan. Yang kedua adalah bahwa Tuhan itu melengkapi kita. Iya. Dia tahu kalau dia tidak melengkapi kita dengan Roh Kudus, dengan karunia-karunia tadi, gereja Tuhan ini tidak akan berlangsung, saudara. Tidak akan jaya sampai hari ini. Semua itu karena Tuhan mengenal pribadi maupun gereja Tuhan, saudara. Maka dia berikan yang terbaik. Yang ketiga tadi, yaitu Tuhan sabar mendidik kita. Ya, dia sabar mendidik kita karena dia tahu dan dia mengenal kita. Dia tahu bahwa Tuhan melihat seberapa kemampuan dan Tuhan tahu kita membutuhkan semangat dan dia memberikan kekuatan. Bukan mengampuni, bukan memvonis saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat itu Petrus, ya sempat dia menyangkal Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, situ lebih tegas lagi dikatakan, barang siapa malu, ya malu menyaksikan tentang aku, maka aku pun malu. Ya, menyaksikan dia di hadapan Bapakku di sorga. Tetapi disinilah hikmatnya Bapak Ibu. Sekalipun itu Petrus sudah jatuh. Sekalipun Petrus itu sudah berbuat salah yang begitu dalam. Tetapi Tuhan Yesus hanya melihat dan memandang dia. Dan itu menggetarkan hati dia. Dan dia menyesal, dia ambil pojok satu tempat di sana dan dia menangis sejadi-jadinya Bapak Ibu. Dan ketika Yesus sudah bangkit, dia datang. Yesus sendiri yang menjumpai dia ke pantai di mana dia pada waktu itu kembali kepada pekerjaannya yang semula. Tapi Tuhan datang. Itu karena Tuhan mengenal dia. Dan dia dengan sabar menuntun Petrus itu. Sampai akhirnya Petrus itu berani mati demi Yesus. Luar biasa. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan itu menuntun kita dengan sabar, mendidik kita dengan sabar. Ya, datanglah
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, maka Tuhan mengubahnya putih seperti salju. Tapi ingat, ada satu pesan. Ada satu pesan Tuhan. Maka dia katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Petrus itu tidak akan kedua kali dia menyangkal Yesus. Tidak akan. Pada waktu hanya itu saja. Dosa yang sama tidak akan dilakukan oleh dia. Itu artinya ada tekad di dalam dirinya Bapak Ibu. Setelah dia meminta pengampunan dari Tuhan. Dan dia berjanji dalam hatinya tidak akan melakukan dosa itu lagi. Karena dia tahu dosa itu menyakitkan bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mengampuni kita. Tetapi janjikan dalam hati tidak akan melakukan hal yang sama di kemudian hari bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Ada 3 dan saya janjikan tadi ada 4. Yaitu Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu. Tuhan mengenal pribadi kita saudara. Dan dia dapat merasakan apa sesungguhnya yang kita rasakan itu. Iya. Ya. Dia tahu. Dia mengenal kita. Ya. Kalau Matius pasal 6 itu ya. Ayat yang ke-32. Coba kita Matius 6 ayat 32. Ya, coba sama-sama kita baca ini Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lanjut sedikit lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu, memang kalau kita melihat bahwa dunia membutuhkan kemewahan. Kemewahan itu tidak salah sebenarnya. Amin. Ya, harta yang banyak itu sebenarnya tidak salah. Ya, yang penting kita pikirkan caranya itu, perolehannya itu bagaimana. Ya, sepanjang itu berkenan sama Tuhan, terima itu dengan senang hati. Berarti itu karya Tuhan di dalam hidup kita saudara. Ya, tahu kebutuhan kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia terus akan bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih, hari ini saya mau tutup khotbah ini dengan mengatakan Tuhan mengenal kita. Pribadi demi pribadi. Karena Tuhan mengenal kita, jangan takut dalam menjalani kehidupan. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu kekuatan kita, dia tahu seberapa besar kekuatan kita. Dia mengenal kita pribadi, pribadi yang mengenal hati kita. Saya rindu hari ini kita boleh diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Saya diberkati. Yeay. Tuhan memberkati, tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan judul pribadi yang mengenal hatiku.
hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Musik saja Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita sudah mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Dia mengenal kita. Dia mengenal pribadi kita. Dia tahu siapa kita. Dan pada hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita terus melihat bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Ketika kita terjatuh, Dia siap untuk menolong dan memberikan semangat bagi kita. Dia adalah Tuhan yang mengenal seberapa besar kekuatan kita. Yang Tuhan inginkan kita berseru bagi Dia. Jangan pernah engkau menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan ingin selalu dekat kepada kita, saudara. Dia rindu bersama-sama dengan kita. Lihatlah kasih Tuhan. Lihatlah pribadi Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita angkat pujian ini, refnya saja, hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang